Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah siapin sebuah pantun buat kalian. Makan apel yang baru dipetik. Selamat pagi Mbak cantik. Anak udang bersembunyi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Baik, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengawali kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Tengok kanan dan kiri kalian, apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah, Ibu senang sekali mengajar kelas ini karena selain kalian baik-baik, kalian juga rajin-rajin. Baik, marilah kita senantiasa bersyukur karena tidak setiap anak memiliki kesempatan yang sama seperti kalian, dapat bersekolah dengan nyaman, dengan cara belajar yang sungguh-sungguh agar hasil yang didapat dapat maksimal dan membanggakan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ibu ada sebuah tebak-tebakan untuk kalian. Kira-kira ada yang bisa jawab gak ya? Tebak-tebakannya seperti ini. Apabila kalian mengambil, kalian akan menangis, dan apabila kalian buang, kalian akan tertawa. Apakah itu? Ada yang bisa menjawab? Apa? Pacar? Bukan. Bukan ya. Ada yang bisa menjawab lagi? Apa Mbak Amel? Iya, betul. Kemalasan. Kenapa seperti itu Mbak Amel? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Amel. Mbak Amel bilang, kalau kemalasan itu kita ambil, kita akan menangis. Sebaliknya, apabila kita buang kemalasan, kita akan tertawa. Karena apa? Kemalasan akan membuat kita rugi. Oleh sebab itu, kita akan bersedih atau menangis setelah mengambil kemalasan tersebut. Apabila kita buang, kita akan bahagia. Seperti itu ya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi lanjutan yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat pola menggunakan software yang bernama Rispis. Aku akan tampilkan sebuah gambar seperti ini. Nah, kira-kira ada yang tahu apa ini? Betul, pintar. Ini adalah sebuah rancangan bahan yang dibuat dengan cara menempelkan kertas, baik itu kertas pola ke kertas coklat. Nah, kertas coklat ini diumpamakan sebagai bahan yang akan kita gunakan. Betul ya? Nah, mengapa sih harus mempelajari ini? Apa pentingnya untuk mempelajari ini? Ada yang tahu? Untuk mempermudah pembuatan busana, betul ya? Untuk meminimalisir keborosan dalam membeli bahan, betul. Oke, Ibu ingin kalian menganalisis seragam kalian nih. Kalian kan sekarang memakai seragam berupa kemeja putih, ya. Ibu ingin tahu apakah kalian itu bisa memperkirakan berapa sih bahan yang dibutuhkan untuk membuat kemeja kalian yang sedang kalian pakai? Ada yang tahu? 1 meter? Setengah meter? 3 meter? Salah ya. Kita tidak bisa memperkirakan dengan tepat apabila kita belum terbiasa untuk membuatnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai pembelajar busana, kita harus mempelajari ini agar tidak salah dalam membeli bahan. Jadi kita tidak rugi apabila kita membeli bahan yang berlebihan dan nanti sisanya untuk apa kan kita tidak tahu. Jadi manfaat dari mempelajari RPGMS untuk membuat rancangan bahan dengan Rispis itu untuk meminimalisir keborosan dalam membeli bahan. Baik. Oke, selanjutnya RPGMS. Pengertian dari RPGMS
untuk membuat atau menyusun pola yang kita buat dari RPDGS sebelumnya. Jadi kan kemarin kita sudah membuat RPDGS, membuat pola menggunakan RPDGS. Selanjutnya kita akan mengolahnya dengan RPGMS. Jadi bagian dari RPGMS yaitu ada title bar, menu bar, toolbar, kemudian minimize, maximize, kemudian close, dan ada yang di bawahnya itu status bar untuk melihat detail atau rincian dari pola yang sudah kita kerjakan. Kemudian ada working area, yaitu dimana kita dapat melihat semua pola yang kita kerjakan, yaitu di tengah, dan kita dapat mengaktifkannya di working area tersebut. Kemudian ada piece window. Nah, piece window ini fungsinya untuk melihat pola yang sudah kita input. Oke, apa saja, dan di sana akan tertera nama, kemudian kalau kita sudah menggrading, nah di situ ada ukuran-ukuran yang sudah kita grading. Misalnya di situ kita menggrading S, M, L, XL, dan XXL, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Langsung saja kita akan masuk ke langkah-langkah pengerjaan menggunakan RPGMS ini ya. Oke, langkah pertama kita harus menyiapkan pola yang sudah kita grading terlebih dahulu di RPDGS. Kemarin kita sudah menyiapkan ya. Sudah menyiapkan semua ya? Sudah, oke. Selanjutnya kita akan membuka RPGMS, kemudian kita pilih menu file, lalu kita pilih new. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyisikan lebar kain dan panjang kain yang kita akan gunakan untuk membuat pakaian. Oke. Nah, di sini satuannya yaitu sentimeter. Selanjutnya kita pilih oke, lalu akan ada kotak yang terdapat di atasnya itu tulisan load. Nah, kita klik load itu. Lalu terbuka lagi window baru yang mana kita bisa memilih file yang sudah kita buat kemarin ya, yang sudah kita grading. Kemudian klik OK. Paham ya? Lalu, nah di sini langkah kelima yaitu kita pilih open, kemudian akan muncul window baru di mana kita dapat melihat rincian pola yang sudah kita grading, baik dari ukuran yang terkecil sampai ke terbesar. Oke, selanjutnya kita pilih oke saja, tidak usah diubah-ubah, oke? Nah, maka kita dapat melihat pada apa tadi? Komponen-komponen pola di piece window, pintar. Oke. Nah, di piece window ini kita dapat melihat komponen-komponen apa saja yang sudah kita grading di dalamnya. Kemudian kita juga dapat melihat satuan ukurannya yang sudah kita grading. Nah, Ibu sudah menyiapkan juga. Ibu menyiapkan pola dari ukuran XS hingga XXL. Oke, selanjutnya kita dapat mulai membuat marker atau rancangan bahan. Nah, di sini kita dapat membuatnya dengan dua cara. Yang pertama dengan manual dan yang kedua dengan otomatis. Nah, kira-kira kalian memilih cara yang mana nih? Yang manual atau yang otomatis? Manual, good. Kemudian otomatis aja, Bu. Oke, kalian suka yang instan-instan ya ternyata. Baik, cara manual maupun otomatis sebenarnya dapat digunakan bersamaan. Nah, misalnya nih, Mbak Siti mau membuat sebuah kemeja berbahan dasar batik. Nah, motif batik ini tidak merata atau menyebar ya, serat. Kemudian di bagian tengahnya itu ada sebuah motif besar berupa burung Garuda. Nah, Mbak Siti ingin memanfaatkan motif tersebut untuk bagian badan belakang. Jadi, Mbak Siti harus menggunakan cara manual terlebih dahulu dengan cara menarik pola dasar bagian belakang dan diletakkan ke tengah bahan. Oke? Sampai sini paham? Jadi, untuk motif itu akan terkena di pola bagian belakang seperti itu ya.
kita dapat memanfaatkan keduanya. Kemudian kalau sudah kita sesuaikan motif-motifnya yang kita inginkan, kita dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu otomatis. Nah, cara ini dapat langsung meletakkan komponen-komponen pola itu ke bahan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Mbak Jamila, silakan. Baik, pertanyaan yang bagus dari Mbak Jamila. Tepuk tangan untuk Mbak Jamila. Nah, Mbak Jamila bertanya, Bu, bahan yang kita buat ini seperti kita membuat manual ataupun menggambar bahan, yaitu dengan lipatan, atau kita menggunakannya satu lembar kain yang biasanya lebarnya itu 150 ya, Bu. Nah, jadi pembuatan bahan yang sudah kita buat ini sesuai dengan ukuran yang kita isikan pada saat awal membuat working area. Nah, di sini Ibu mengisikan biar gampang itu lebar kainnya sesuai dengan satu helai kain yang biasanya 150 cm. Kemudian panjangnya itu kita kira-kira terlebih dahulu, jangan sampai kurang. Kalau lebih tidak apa-apa, karena nanti kita akan melihat ukurannya itu seberapa. Oke? Mbak Jamila, paham? Paham ya? Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya nih kita akan membuat rancangan bahan menggunakan cara yang otomatis. Gimana caranya? Nah, kita pilih ke menu nesting. Nah, menu nesting ini ada di bagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dari pojok kiri kita dapat melihat menu bar itu ada di bagian kelima, nesting. Oke? Nah, selanjutnya kita akan pilih start auto nesting. Klik saja. Nah, langsung nih setelah kita klik, kita akan memunculkan semua komponen yang sudah kita grading sebelumnya. Banyak sekali ya ternyata pola yang sudah kita buat dan akan kita jadikan sebagai pakaian jadi. Nah, di bagian bawah itu terdapat status bar. Nah, status bar ini kita dapat manfaatkan untuk melihat efisiensi bahan yang kita gunakan. Nah, efisiensi bahan itu apa sih, Bu? Jadi, di situ dapat kita lihat berapa persen efisiensi bahan yang sudah kita manfaatkan. Dan di Ibu itu sudah tertera yaitu 81,91 ya, kalau tidak salah. Ya, 81,91%. Artinya, Ibu sudah memanfaatkan bahan itu dengan efektif dan efisien. Jadi, arti dari tingkat efisiensi bahan itu apabila kita mendekati 100, maka kita akan semakin efisien dalam memanfaatkan bahan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baik, pertanyaan yang bagus dari Mbak Rido. Tepuk tangan untuk Mbak Rido. Nah, Mbak Rido bertanya, selanjutnya bagaimana Bu kita dapat melihat bahan itu berapa meter habisnya ya. Nah, kita dapat melihat nih, kita geser ke penggarisnya, itu kita dapat melihat batas akhir dari bahan yang kita gunakan itu sampai berapa meter. Seperti itu ya, di situ ada angkanya, meter, sesuai dengan ukuran yang sudah kita isi sebelumnya. Jadi kita misalnya mengisi itu 5 meter, seperti itu. Nah, di atas ada garis pemisah antara working area yang masih hijau polos dan yang pola, terdapat isian pola. Nah, itu kita dapat melihatnya di penggaris tersebut berapa banyak bahan yang kita gunakan itu sampai ke ukuran berapa. Misalnya di situ ada 3,75. Nah, 3,75 meter itulah yang akan kita gunakan untuk membuat busana yang sudah kita kerjakan di RPDGS. Seperti itu ya, Mbak Rido. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semua ya? Oke, alhamdulillah. Nah, berikut merupakan link tutorial YouTube yang Ibu buat. Dapat kalian lihat berulang-ulang di rumah untuk panduan kalian mengerjakan. Oke? Terbantu tidak kalau Ibu membuat sebuah tutorial? Terbantu ya?
Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu kita sudah mempelajari sebuah materi baru lanjutan dari materi kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat pola, menambahkan kampung, kemudian menggrading. Nah, kali ini kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat sebuah rancangan bahan. Oke. Rancangan bahan ini kita dapat membuatnya dengan dua cara, yaitu manual dan otomatis. Betul. Baik, untuk tugas kalian, untuk materi untuk pertemuan yang selanjutnya, Ibu ingin kalian sudah membuat rancangan bahan dari pola yang sudah kalian buat sebelumnya di RPTGS. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Tidak ada ya, paham ya? Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak-mbak cantik. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, baik untuk sekarang maupun untuk di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.